On a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aiming at the stage like a laser tag. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di my YouTube channel. Bagi umat muslim, karena ini bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan. Kali ini, saya akan memberikan resep masakan praktis, baik bisa untuk berbuka puasa ataupun untuk resep sehari-hari. Namanya ayam saus Inggris ala Queen Sofia. Sebelum saya membagikan resep-resep inspirasi saya, jangan lupa like, subscribe, dan jangan skip video ini karena deskripsi akan ada di akhir video. Jadi, pantengin terus YouTube channel aku ya. Yuk kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Bahan-bahannya, ayam potong atau ayam sayur atau ayam broiler 500 gram. Untuk potongan sesuai selera, tapi kalau saya lebih suka potongan yang kecil-kecil seperti ini. Lalu, bawang putih 4 siung, bawang merah 4 siung. Bawang pre bisa 2 atau 3 batang. Bawang bombay saya biasa pakai separuh karena kalau satu itu bisa baunya sengir, nggak enak. Untuk bawang cabai merah saya pakai 2 atau 3, itu balik lagi ke selera. Garnisnya ada selada air, ada tomat, ada timun. Sedangkan untuk lemon itu biasanya saya gunakan untuk kucuran aja di ayamnya supaya tidak terlalu amis. Seasoningnya ada lada putih setengah sendok makan, garam dan kaldu jamur setengah sendok makan, masing-masing setengah sendok makan, gula pasir setengah sampai 1 sendok makan. Untuk kaldu jamurnya kalian bisa skip kalau kalian tidak pakai kaldu jamur. Untuk kecapnya, kecap jamur. Saya biasanya menggunakan merek Pearl Rival. Ini udah ada di Super Indo guys. Gunanya kecap jamur ini untuk menghitamkan si ayam saus Inggris. Tapi kalau kalian tidak ada di rumah, kalian bisa skip. Ini sesuai selera. Kecap ikan. Saya pakai Royal Gold. Kecap ikannya, ini juga saya belinya di Super Indo. Tapi mereknya bebas, nggak harus ini. Kalau kalian nggak punya, itu kalian juga bisa skip. Bahan utama untuk membuat ayam saus Inggris, itu adalah kecap Inggris. Saya memakai biasanya pakai punya ABC. Menurut saya rasanya sudah strong, sudah kuat banget. Dan tidak perlu menambahkan banyak garam karena rasanya sudah gurih, campur manis, ada asinnya juga. Selanjutnya untuk kecap manis, kita beri sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Saya biasanya memakai kecap merek Kuda. Ini adalah kecap khas dari Tulungagung. Tapi, kalau kalian nggak punya kecap Kuda, bisa bebas, merek apa aja yang ada di rumah. Yang penting bisa memasak ya guys. Jangan lupa saus tiramnya. Bebas mau pakai apa. Kalau saya biasanya pakai merek Saori. Lalu, terakhir, minyak wijen. Minyak wijen ini juga mereknya bebas, bisa likumki, bisa apa aja yang kalian punya di rumah. Tapi kalau kalian nggak punya, bisa kalian skip. Biasanya minyak wijen ini saya siramkan di akhir video. Ini ya guys. Pertama-tama kita ambil bawang merah dan bawang putihnya ya. Kita cacah supaya halus. Cacah semua. Saya biasanya potong tipis-tipis begini dulu, baru saya cacah. Kalau kalian merasa ini kebanyakan, bisa dikurangin. Balik lagi ke selera ya teman-teman. Nggak harus mengikuti takaran dari saya. Kalau saya memang suka yang agak terlalu kerasa bawang berambangnya, biar rasanya itu pas banget. Kita cacah. Sambil kita cacah, kita siapkan kompornya. Tapi kecil aja ya teman. Lalu kita kucurin minyak. Minyak ini untuk menggoreng ayamnya tadi ya. Jadi ayamnya kita goreng sampai warnanya berubah agak kecoklatan. Nunggu apinya panas dulu, minyaknya panas. Kalau dikira-kira, yang penting ayamnya tidak terlalu kerendam minyak. Jadi kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Apinya dikira-kira dulu ya guys. Kalau dirasa sudah panas, baru kita masukkan ayamnya. Kita goreng ayamnya sampai warnanya kecoklatan ya. Ini ayamnya bisa pakai paha, bisa pakai dada sesuai selera. Tapi kalau saya lebih suka ke paha karena lebih gurih. Apinya kecil aja biar rata warna coklatnya. Sambil goreng ayam tadi, seperti yang saya bilang, kita lanjutkan buat cacah bawang berambangnya. Dicacah sampai agak halus, kayak gini. Dicacah bawangnya, bisa halus, bisa sampai halus, bisa kasar, sesuai selera juga. Tapi kalau saya suka yang tidak terlalu halus. Setelah kita cacah, begini, masukkan kembali ke mangkoknya supaya tidak tercampur. Oh, jangan lupa ya guys, kalau mau memasak biasakan cuci tangan pakai sabun. Ini saya tidak memakai sarung tangan karena saya sudah mencuci tangan pakai sabun. Setelah itu, potong bawang pre. Bisa potong serong, bisa potong kecil-kecil sesuai selera. Tapi kalau saya lebih suka potongan yang menyerong. Ini untuk garnish aja sih. Biasanya kita masukin di akhir ketika ayam sudah mau matang. Ini bisa semua.
biar lebih cantik, nanti warnanya keluar, warna hijau merah campur jadi satu gitu loh. Cabai merah saya juga potong serong menyesuaikan dari bentuk bawang pre tadi. Bisa iris tebal, bisa iris tipis sesuai selera, karena sifatnya hanya sebagai garnish. Jangan lupa sering lihat-lihat ayamnya ya, karena kalau kita tinggal keasikan motong-motong, kadang ayamnya bisa gosong. Tapi karena saya memasaknya di api kecil, insya Allah aman guys. Potong tipis-tipis, semuanya serba tipis-tipis dan rata. Oke, setelah itu bawang bombay, potong memanjang, bisa pakai pisau besar atau pisau kecil. Ini juga buat pelengkap aja nanti di akhir masakan, sesuai selera. Tapi kalau saya karena tidak terlalu suka banyak, nanti baunya itu bisa bikin nggak enak aja menurut saya sih. Tapi balik lagi itu selera ya teman-teman. Kalau kalian suka bawang bombay yang agak banyak juga nggak apa-apa, kita nggak maksa. Oke, sekarang kita lihat ayamnya ya. Ayamnya dibalik-balik ya, biar coklatnya merata, biar nggak gosong kalau istilah orang Jawa. Saya suka kalau goreng ayam saus Inggrisnya ini warnanya agak coklat, jadi tidak terlalu mentah dalamnya. Balik-balik ini, dan apinya yang paling penting jangan terlalu besar biar tidak mudah gosong. Sambil nunggu ayam tadi, kita siapkan kecap-kecapnya dulu yuk, kita campur rata. Sekarang kita siapkan kecap-kecapnya ya. Saya lebih suka ditakar, tapi kalau kalian kira-kira juga nggak masalah. Jadi pertama kita masukkan kecap ikan dulu, nggak usah terlalu banyak karena ini rasanya strong banget. Ya udah agak amis tapi gurih nanti di akhir. Ini aja setengah atau 1 sendok makan kita campurkan. Lalu kecap jamur, saya biasanya pakai 1 sendok makan full. Kalau kurang kalian bisa tambahkan. Saus tiram sesuai selera, saya pakai saori yang rasanya udah cukup pekat, 1-2 sendok makan. Lagi sambil kita aduk-aduk biar rata. Kecap Inggris 1-2 sendok makan, kita aduk. Untuk kecap manis biasanya saya taruh di akhir aja, saya nggak bisa kira-kira sekarang takut terlalu manis, jadi nanti begitu kita masukkan ayamnya, nanti kita masukkan kecap manisnya. Raja rasa 1 sendok teh aja, dia penguat rasa, fungsinya raja rasa. Untuk minyak wijen nanti kita masak di akhir setelah ayam sudah mau matang. Setelah tercampur gini, nanti kita aduk-aduk rata di ayamnya ya. Kira-kira warnanya udah mulai kecoklatan begini ya guys. Nih, bentar lagi kita angkat. Oh ya, untuk teflonnya saya pakai teflon dari bahan granit yang mengandung food grade yang aman lah untuk kita dikonsumsi. Setelah itu kita matikan kompor. Angkat ayamnya, ditiriskan supaya minyaknya nanti nggak ikut turun ke masakan kita. Ditiriskan karena biasanya paha itu lemaknya agak banyak. Ini bisa juga untuk resep buka dan sahur ya teman. Jadi menu segini ini biasanya saya selain bisa untuk berbuka, kalau nggak habis bisa untuk sahur, kalau habis biasanya ya bisa untuk sampai sahur juga. Setelah itu kita tiriskan begini, nyalakan kompor, api kecil aja. Kalau mau tumis bawang putih itu sesuai selera, bisa pakai minyak goreng, bisa pakai mentega, seadanya aja di rumah. Tapi karena saya biasanya memakai minyak goreng, jadi pakai minyak goreng. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Untuk bawang putih yang tadi kita cacah seperti ini, kalau kalian merasa kebanyakan bisa pakai separuh aja, nanti separuhnya bisa buat masakan yang lain. Tumis sampai harum dan berubah warna. Aduk rata seperti ini. Kalau kurang minyak bisa tambah minyak ya. Cabai merah bisa kalian tumis langsung. Kalau bawang bombay sama bawang pre tumisnya di akhir aja ya, karena itu untuk permanis aja, buat garnish aja biar kelihatan cantik. Bagi yang menjalankan puasa, mohon maaf ya, ini resep bisa untuk dimasak pada saat berbuka nanti. Setelah ditumis begini sampai harum, masukkan kecapnya dulu, lalu masukkan ayam yang kita goreng tadi, aduk merata, lalu kalian tambahkan air secukupnya supaya bumbunya meresap. Boleh sesuai selera, bisa banyak, bisa dikit. Tapi kalau saya karena ayamnya cuma sedikit, jadi airnya dikira-kira aja ya, mungkin seginian sudah cukup, nggak usah terlalu banyak. Seasoning, merica, kalau terlalu banyak nggak usah semua, nggak apa-apa, karena biasanya anak saya itu belum bisa makan pedas, jadi saya kurangin. Garam dan kaldu jamur, gula pasir, aduk lagi sampai merata. Kalau dirasa warnanya kurang coklat sedikit, kalian bisa nambahkan kecap manis. Tadi kecapnya merek kecap kuda ya,
Tapi balik lagi ke selera, kecap apa aja bisa, 1 sendok makan aja udah cukup. Diaduk rata begini. Ini karena saya kira-kira, menurut saya nih kayaknya agak kurang gula sedikit. Tapi kalau teman-teman merasa sudah cukup manis, nggak usah ditambahin gula. Kalau udah berubah warna agak kecoklatan gini, ditunggu sampai agak meresap. Jadi ciri khas dari ayam saus Inggris itu tidak terlalu banyak kuah. Jadi memang ayamnya nempel di bumbunya, itu nempel di ayam-ayamnya. Siram aja terus. Oke, bawang pre dan seledri dan bawang bombay kita masukkan nanti di akhir ketika sudah mau habis airnya ya teman-teman. Sambil terus disiram-siram gini, karena feeling saya tadi kurang gula sedikit, jadi saya tambahin gula sedikit aja, setengah sendok makan. Tapi kalau kalian tidak suka bisa skip ya. Balik lagi, seasoning itu kembali ke selera masing-masing, karena saya pada dasarnya memang suka makanan yang agak terlalu manis. Oke, warnanya udah mulai keluar ya guys, sudah cantik, agak kecoklatan. Coklat ini tadi warna dari kaldu jamur tadi dan kecap jamur, dia yang mendominasi warna ayam saus Inggrisnya bisa jadi warna coklat gini. Tuh cantik kan? Maaf ya teman, saya pakai sendok ini karena biar warnanya bisa merata. Ketika warnanya sudah mulai pekat begini, sekarang waktunya kita masukkan bawang pre dan bawang bombay. Kita masukkan semua, lalu aduk lagi sampai rata, sampai warnanya agak layu ya. Nggak usah terlalu layu banget sih, biar kelihatan lebih kalau dimakan kres-kres gitu loh rasanya teman. Tuh cantik kan dia. Kalau di Chinese food di restoran sekali makan begini biasanya kalian habis berapa rupiah? Lebih hemat masak sendiri atau lebih hemat makan di luar? Kalau saya adalah tim yang suka masak, jadi menurut saya lebih hemat kalau kita masak sendiri. Ditunggu sampai agak layu dulu ya. Kalau dirasa kurang terlalu asin atau kurang manis, kalau terlalu asin tambahin air dikit aja begini. Lalu terakhir jangan lupa kasih minyak wijen biar baunya lebih harum. Tumis sampai baunya harum, lalu matikan kompor. Baunya udah harum teman, kita matikan kompor. Sekarang waktunya kita plating piringnya. Pertama-tama kita potong tomat dulu ya. Ini biar mempercantik aja sih, tapi kalau kalian nggak mau plating juga nggak apa-apa. Kalau saya buat pemanis aja. Timun potong, bisa kalian pakai kulitnya, bisa dikupas, tapi kalau saya pilih dikupas buat permanis aja sih di piringnya. Balik lagi ke selera ya, kalau kalian tanpa plating juga nggak apa-apa. Lalu selada air ini bisa dimakan juga kok kalau kalian mau potong biar cantik ya. Sekarang kita ambil piringnya. Tada! Kita plating ya, taruh di sebelah sini, kita tata timun dan tomatnya. Oke, sekarang kita siapkan ayamnya. Sekarang kita ambil ayamnya, aduk-aduk dulu biar warnanya cantik. Kita plating ya, cantik kan? Kalau ayamnya besar-besar nggak bisa ditata cantik gini, tapi balik lagi selera sih. Kalau kalian suka yang potongan besar juga nggak apa-apa. Sayurnya jangan lupa. Biasanya saya kalau plating ini pinggir-pinggirannya yang agak kotor dibersihkan gini biar lebih cantik aja. Ingat ya guys, kalau mau memasak jangan lupa cuci tangan. Tada, sudah jadi ayam saus Inggris ala Queen Sofia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.